Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Sidik Asari dengan NRP 23171. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi sistem produksi flow shop dan job shop. Nah, dalam dunia industri dan teknik, salah satu metode yang sangat penting untuk menganalisis dan memahami suatu proses yaitu adalah simulasi sistem. Simulasi sistem merupakan suatu metode untuk menirukan atau merepresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk model, baik secara matematis maupun menggunakan perangkat lunak, sehingga kita dapat mempelajari perilaku sistem tersebut tanpa harus melakukan percobaan langsung di kondisi sebenarnya. Dengan adanya simulasi, perusahaan dapat menguji berbagai kemungkinan perubahan seperti penambahan mesin, perubahan jadwal produksi, atau penambahan tenaga kerja tanpa harus menanggung risiko kerugian yang sangat besar. Nah, secara umum, sistem sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks produksi, sistem terdiri dari bahan baku, mesin, tenaga kerja, metode kerja, serta aliran proses yang saling berkaitan. Ketika salah satu bagian mengalami gangguan, maka seluruh sistem juga akan terdampak. Oleh karena itu, simulasi sistem menjadi alat bantu yang sangat penting untuk melihat bagaimana interaksi antar elemen tersebut berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, dalam praktiknya, simulasi sistem produksi biasanya menggunakan pendekatan simulasi kejadian diskrit. Artinya, perubahan dalam sistem terjadi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika suatu produksi selesai diproses di satu mesin lalu berpindah ke mesin berikutnya. Melalui simulasi ini, nah kita tuh dapat mengukur waktu tunggu, waktu proses, tingkat utilisasi mesin, hingga kemungkinan terjadinya bottleneck atau kemacetan pada proses produksi. Dengan informasi tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Setelah memahami konsep simulasi sistem, selanjutnya kita akan membahas sistem produksi, khususnya dua jenis yang sering digunakan dalam industri yaitu flow shop dan job shop. Nah, dari keduanya itu memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda tergantung pada jenis produk dan strategi perusahaan. Nah, sistem produksi flow shop yaitu sistem di mana semua produk melewati urutan proses yang sama dari awal hingga akhir. Artinya, setiap unit produk mengikuti jalur produksi yang sudah ditentukan dan tidak berubah. Sistem ini biasanya digunakan untuk produksi massal dengan jenis produk yang relatif seragam. Contohnya dapat kita lihat pada lini perakitan mobil, di mana setiap mobil akan melalui tahapan yang sama seperti pemasangan rangka, pemasangan mesin, pengecetan, dan tahap terakhir yaitu finishing. Urutan tersebut berlaku untuk semua unit terkecuali karena sifatnya yang terstruktur dan terstandarisasi, flow shop cenderung memiliki efisiensi yang tinggi. Waktu produksi dapat diprediksi dengan lebih mudah, pengaturan jadwal lebih sederhana, dan pengawasan proses lebih terkontrol. Namun, sistem ini memiliki kelemahan dalam hal fleksibilitas. Jika terjadi kerusakan pada satu mesin, maka seluruh aliran produksi dapat terhenti. Selain itu, sistem ini kurang cocok untuk produk yang memiliki banyak variasi karena setiap perubahan desain dapat mengganggu alur yang sudah diterapkan. Jadi, flow shop itu seperti itu. Nah, berbeda dengan sistem produksi job shop, yaitu memiliki karakteristik yang jauh lebih fleksibel. Pada sistem job shop, setiap produk dapat memiliki urutan proses yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan atau spesifikasi pesanan. Sistem ini biasanya digunakan untuk produksi berdasarkan pesanan atau custom. Contohnya, bengkel kendaraan atau industri mebel yang menerima pesanan dengan desain berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, tidak semua produk harus melewati mesin dalam urutan yang sama.
Satu produk mungkin memerlukan proses pemotongan terlebih dahulu lalu perakitan, sementara produk lain mungkin membutuhkan proses perakitan awal sebelum tahap finishing. Nah, karena variasinya tinggi, sistem job shop memiliki tingkat kompleksitas yang lebih besar dalam hal penjadwalan dan pengaturan produksi. Waktu tunggu antar proses bisa berbeda-beda, dan kemungkinan terjadinya antrian lebih tinggi dibandingkan flow shop. Meskipun demikian, keunggulan utama job shop adalah fleksibilitasnya yang sangat baik. Perusahaan dapat menyesuaikan proses sesuai permintaan pelanggan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem produksi. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa simulasi sistem merupakan alat analisis yang sangat efektif dalam dunia industri. Flow shop cocok digunakan untuk produksi massal dengan proses yang tetap dan berulang, sedangkan job shop lebih sesuai untuk produksi dengan variasi tinggi dan berbasis pesanan. Pemilihan sistem produksi yang tepat akan sangat mempengaruhi efisiensi biaya serta kepuasan pelanggan. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai simulasi sistem serta perbedaan antara flow shop dan job shop menjadi hal yang penting bagi mahasiswa teknik industri. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.